Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa, juga syarat sahnya puasa. Jadi apabila seseorang sudah berumur, apabila seseorang Islam baligh, berakal, lalu mampu, dan bukan musafir, maka diwajibkan untuk berpuasa. Juga kita sudah bahas sedikit tentang sunnah-sunnah di dalam Ramadan. Jadi di dalam Ramadan itu ada perkara-perkara sunnah yang sebaiknya tidak ditinggalkan, dijaga jangan sampai tertinggal. Dan yang sudah kita bahas yaitu yang pertama, disunnahkan untuk melakukan sahur. Jadi sahur itu sunnah, dan tujuan daripada sahur selain menguatkan, juga dia menjadi penyebab keberkahan. Jadi kita itu kalau sahur, insyaAllah kita sanggup melakukan puasa sekaligus dengan amal-amal saleh di dalam Ramadan. Itu salah satu daripada fungsi sahur. Maka bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian sahur yang terbaik itu apabila ditakhirkan. Jadi sahurnya ditakhirkan, diperlambat. Jangan terlalu cepat sahur. Kalau dalam hadis Nabi, sekira-kira 50 bacaan ayat sebelum azan subuh. Kalau kita ukur dengan waktu, mungkin sekitaran setengah jam, atau 20 menit sebelum azan subuh. Itu waktunya sahur, itu yang terbaik. Jadi jangan terlalu jauh dari waktu azan subuh. Dan imsak yang sebenarnya adalah azan subuh. Kalau kita mendengarkan bunyi sirine 10 menit sebelum azan subuh, itu bukan imsak, itu untuk berhati-hati. Jadi diingatkan untuk berhati-hati bahawa imsak atau azan akan segera datang. Jadi tidak apa-apa kalau makan dan minum di waktu bunyi sirine, itu tidak ada masalah, karena itu bukan imsak yang sebenarnya. Tapi itu bagus untuk memberitahu bahawa kita akan segera datang azan subuh sebagai pertanda imsak. Baik, kemudian ketika berbuka, salah satu sunnahnya adalah disuruh percepat berbuka. Maksudnya jangan
buka sebelum waktunya, tapi percepat berbuka itu maksudnya kalau sudah waktunya berbuka maka jangan ditunda, hendaknya segera berbuka. Jadi walaupun kita berada di tengah jalan, kalau sudah waktunya berbuka maka hendaknya segera berbuka. Berikutnya, itu kemarin yang sudah kita bahas, ya. Berikutnya, sunnah ketika berbuka itu yaitu dengan kurma. Ya. Sunnah ketika berbuka dengan kurma. Dan kurma yang dimakan oleh Nabi itu adalah kurma rutab. Rutab itu kurma yang sudah masak, jadi sudah betul-betul masak dan agak lembek-lembek sedikit. Itu rutab. Itu kurma yang dimakan oleh Nabi ketika berbuka. Makanya Nabi SAW cara berbuka puasa berdasarkan hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutaban. Rasulullah itu berbuka puasa selalu senantiasa dengan rutab, yaitu kurma basah tadi. Qabla ayyusalli, sebelum beliau salat. Fa in lam takun rutaban fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma rutab Rasulullah, maka berbuka puasa dengan tamar. Jadi kurma itu ada modelnya rutab yang sudah masak, ada yang bentuknya tamar. Tamar itu kurma yang mengering, dia sudah agak kering sedikit, sudah agak keras. Jadi kalau tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan tamar. Fa illam takun, kalau tidak ada tamar, hasawatim minal ma'. Kalau tidak ada tamar, baru Nabi berbuka puasa dengan meminum air. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya buka puasa pertama itu bukan dengan air, tetapi makanan pertama yang masuk ke mulut itu kurma. Jadi usahakan Bapak Ibu mengikuti sunnah ini walaupun tak wajib. Bapak Ibu misal tidak terbiasa makan kurma waktu berbuka, biasanya dengan mie calu misal, atau biasanya dengan risol, tapi jangan tinggalkan sunnah Nabi. Berarti ya taruhlah kurma ke dalam risol, jadi 3 cup risol merempah, kurma pun merempah, atau campurlah kurma ke dalam mie calu, jadi dua-duanya dapat. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan sunnah Nabi untuk berbuka dengan kurma. Nah, kenapa kurma? Saya baca di beberapa artikel kesehatan, kenapa kurma yang dikonsumsi oleh Nabi setelah 13 jam tidak makan minum, kenapa tidak air dulu? Kenapa kurma? Jadi saya dapatkan keterangan dari para ahli, kurma itu punya kandungan glukosa yang tinggi, sehingga dia termasuk makanan atau buah-buahan yang bisa mengembalikan glukosa yang sudah berkurang semenjak kita puasa 13 jam. Jadi kurma yang paling cepat bisa bereaksi untuk mengembalikan tenaga. Makanya orang kalau buka puasa ikut sunnah Nabi ini, dia tetap kuat. Saya solat maghribnya kuat, isya, tarawih. Tapi kalau buka puasa tadi dengan mie calu, campur kacang, campur saus, hanya gedakat bakwan apa domna, artinya tidak didahului dengan kurma. Itu habis maghrib itu dah reneng aja rupanya, mumang, dah terasa agak pening-pening, sudah sakit perut, sudah ini, sudah itu kan. Jadi
Ini salah satu yang perlu dipelihara, iaitu berbukalah dengan kurma. Jadi Bapak Ibu, ini sudah boleh beli kurma, siap-siap untuk persiapan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau belum ada kurma, ya belilah. Adain pun dah pegang, maka beli, kan? Jadi begitu sunnah Nabi berbuka dengan kurma. Nah, kemudian setelah berbuka dengan kurma, mau minum air sedikit, sunnah berikutnya adalah ad-du'a aqbul fitri. Setelah berbuka baru berdoa. Jadi ketika kita makan kurma tadi, apa bacaannya? Bismillah. Jadi kita ni sering terjadi kesalahan, salah taruh tempat baca doa. Doa makan minum itu tidak ada yang lebih utama daripada bismillah. Ya. Doa makan minum tidak ada yang lebih utama daripada bismillah. Tidak ada. Makanya ketika kita ingin makan kurma, ya bacanya bismillah. Habis makan kurma, minum air sedikit, baru baca doa. Nah, di situ baru baca doa berbuka. Doanya ada beberapa versi. Ya, kalau menurut hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, riwayat Abu Daud, Nasai, itu Nabi kalau berbuka, kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau berbuka puasa, beliau membaca zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya, zahabat dhama, telah lepaslah dahaga, wa batalatil uruq, telah mengalir kembali atau terurai kembali urat-urat, wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insya-Allah. Nah, ini doa yang dibaca Nabi ketika berbuka puasa. Tapi ada dalil lain, ya, ada dalil yaitu Nabi juga pernah membaca doa berdasarkan hadis dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Nabi membaca Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu pernah juga dibaca Nabi. Juga ada hadis riwayat Abu Daud tapi mursal. Mursal itu termasuk salah satu kategori hadis dhaif, ya, tapi masih boleh dibaca, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doa-doa di dalam hadis. Jadi ada beberapa versi doa. Dan tidak ada doa yang bid'ah. Ya, tidak ada doa yang bid'ah. Jadi kalau bacaan dalam solat bisa bid'ah kalau kita mengarang sendiri. Tapi kalau doa itu boleh dibaca. Bahkan kalau bapa ibu tidak bisa menghafal satu pun, misal dengan bahasa Indonesia kita ucapkan ya Allah, ni terima puasa dong ya Allah, itu pun boleh. Karena doa itu dia agak bebas permintaan-permintaan kita. Jadi urutan baca doa yaitu setelah berbuka, bukan ketika mau berbuka. Jadi ketika mau berbuka tetap bismillah. Lalu apa lagi sunnah berikutnya? Sunniyatud doa, disunnahkan lagi berdoa untuk kemaslahatan atau hajat diri sendiri. Jadi habis baca doa itu nanti dalam Ramadan, misal baca Allahumma laka sumtu, itu jangan langsung makan, Pak. Itu tadi doa berbuka. Disuruh baca lagi, yaitu doa untuk kebutuhan pribadi, doa untuk keluarga. Jadi jangan cepat-cepat sekali kita selesaikan doa kita. Berdoalah untuk pribadi. Kenapa? Rasulullah pernah menjamin, kata Rasulullah, lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang sedang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Jadi minta apa? Utamakan minta supaya Allah ampunkan dosa, Allah masukkan kita ke surga. Itu mintanya ketika berbuka itu. Dan ini banyak tidak dilaksanakan oleh orang banyak. Jadi habis Allahumma laka sumtu langsung gedegom maju makanan. Jadi tidak pernah
tidak pernah mengambil kesempatan berdoa di waktu mustajabah doa. Salah satu mustajabah doa iaitu ketika sedang berbuka. Jadi cuba dirubah kebiasaan, habis baca doa buka puasa, baca doa untuk pribadi. Kalau bapa ibu tidak tahu membaca apa, terlalu banyak masalah hidup ni, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik. Nah, berikutnya sunnah dalam Ramadan lagi adalah yaitu qiraatul Quran wa mudarasatuhu. Disunnahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran dan bermudarasah. Mudarasah itu bertadarrus. Jadi Ramadan itu salah satu kemuliaan Ramadan karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi bukan Ramadan yang memuliakan Quran, tapi Quran yang menyebabkan Ramadan mulia. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, bukan Ramadan yang menyebabkan Al-Quran mulia, tapi Al-Quran lah yang menyebabkan Ramadan mulia. Kita sudah tahu ketika Quran disuruh bawa kepada malaikat Jibril, maka di saat itu Jibril adalah malaikat panglimanya malaikat Jibril, karena dia yang selalu memegang kalam Allah untuk disampaikan. Lalu ketika Quran diturunkan kepada seorang manusia, ke dalam diri seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi sebaik-baiknya manusia. Ketika Al-Quran diturunkan di dalam Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan. Dan di dalam Ramadan Allah pilih Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Gara-gara itu Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik di antara seluruh malam. Jadi makanya di mana-mana turun Quran itu sesuatu itu jadi baik. Oleh kerana itu kalau Quran turun di dalam hati kita, kita hafal, kita mempelajarinya, kita ini lama-lama menjadi manusia terbaik. Oleh kerana itulah Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Makanya Quran itu harus menjadi sahabat mana-mana Quran. Apalagi dalam Ramadan, salah satu amalan paling hebat dalam Ramadan adalah memuliakan Quran dengan cara terus-terusan membacanya. Jadi paling kurang itu Ramadan itu sekali khatam, paling kurang sekali khatam. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala itu ada beberapa keterangan dari para ulama yang menyebutkan bahawa Imam Syafi'i itu dalam Ramadan ada dua versi, Pak. Menurut Imam Az-Zahabi, Imam Syafi'i itu dalam Ramadan khatam 60 kali. 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali. Walaupun tidak masuk akal, tapi para ulama menuliskannya di dalam banyak riwayat. Dan tidak mungkin para ulama berbohong-bohong seperti presiden hari ini, tidak mungkin. Kalau presiden sudah biasa berbohong, ulama jarang berbohong dan mungkin mereka menghindarinya. Nah, itu ditulis tu dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Syafi'i itu 60 kali. Nanti ada versi yang lain 40 kali, tapi banyak yang meriwayatkan 60 kali. Jadi kayak mana bisa khatam 2 kali dalam sehari? Wallahu alam. Tapi bisa jadi Allah mudahkan beliau, ya, karena beliau ini sudah hafal Quran dari umur 10 tahun. Bisa saja beliau ini terus-terusan, paling bicaranya sedikit, terus-terusan dengan Quran. Itu sampai 60 kali, Masya Allah. Ya, tidak terbayangkan kerinduan mereka terhadap surga, sedangkan mereka habiskan Ramadan dengan membaca Quran. Jadi khatam, usahakan khatam. Jadi dalam Ramadan tu jangan pula Yasin terus-terusan.
dari awal Pak, dari Alif Lam Mim terus khatam, kalau habis balik lagi. Karena ada yang nanya sama saya, Ustaz boleh saya baca Yasin dalam Ramadan? Ya boleh, saya bilang, cuma tuntunannya bukan hanya Yasin, disuruh khatam. Nah, jadi perbanyaklah membaca Al-Quran dalam Ramadan. Kemudian sunnah berikutnya bertadarus. Nah, tadarus ini apa? Tadarus ini mempelajari isi Al-Quran. Jadi tadarus itu bukan yang seperti kita maksud. Tadarus di kita itu kan sambung-sambung ayat. Duduk 20 orang, Pak. Satu orang baca, 19 orang main HP. Yang tidur baca, yang lain main HP, mendung. Dan yang balas WA, dan yang game. Nanti waktu dah hampir sampai ke giliran dia, baru dia tanya sama kawannya, "Hau kaduk, kabagabak ke hau kaduk ni." Kayak gitu. Rupanya tadarusnya. Tadarus itu dia mempelajari. Jadi dia kesempatan kita misal boleh berkumpul. Kemudian ada satu orang yang faham, diajarkan. Ni hari ini kita belajar dari ayat ini ke ayat ini. Dia kasih tahu tafsirnya, dia kasih tahu makna dan maksud di balik ini. Yang tadarus kan. Jadi bukan sambung-sambung ayat. Apalagi hari ini Pak di menasah. Malah yang tadarus anak min. Jadi anak-anak tu tadarus. Yang satu baca, yang lain ni melik-lik Pak. Ya, kejar-kejaran, dirusainya plafon, kemudian AC hidup mati, kemudian hancur ni semuanya ya. Mau pelung-pelung. Yang baca satu orang. Kalau sudah tengah malam, tak baca lagi tu, kamu kem-kem. Akan saya pernah dapat di masjid Pak, itu jam 2 anak-anak bertadarus yang tak betul itu bukan lagi ngaji Pak. Mik ditaruh di pantat, digentut Pak mik Pak. Jadi tengah-tengah malam tu prong tengah-tengah malam. Yang kenyambut anak mik. Jadi sebenarnya itu tak ada manfaat. Yang ada hanya merusak masjid, merusak musalla. Maka kami kalau di komplek kami tak saya izinkan. Tak boleh ngaji anak-anak di musalla. Bukan ngaji, pandai anak mik pandai ngaji. Tapi yang lucunya mereka yang diberdayakan untuk mengaji begitu, yang urun tuha malah tak mau ngaji. Sebenarnya yang tua-tua kumpul duduk sampai tengah malam mengaji. Kalau gitu kan. Jadi ini yang harus diperbaiki. Dan satu lagi, dalam urusan baca Quran itu tak boleh mengganggu ketenangan orang. Tak boleh. Karena kita melakukan yang baik, tak boleh melukai, menyinggung orang yang punya kebutuhan hajat. Itu jam 12 itu cukup, sudah berhenti, jangan pakai mic luar. Seharusnya begitu. Jadi jam 12 itu jangan pakai mic luar. Karena tetangga-tetangga musalla, tetangga masjid kadang-kadang perlu tidur, dia harus siapkan sahur, dia mau tahajud nanti malam. Itu tak boleh. Quran itu tak boleh mengganggu. Jadi matikan mic luar, kalau mau ngaji di dalam. Tapi itu pun Pak kayak cerita tadi, kalau anak-anak tak usah diberdayakan sampai hancur musalla. Kecuali memang remaja-remaja yang taat, betul-betul ngaji. Nak pupuk. Cuma kadang-kadang yang kita lihat tak begitu kan. Ini dunia Ramadan adalah dunia Al-Quran. Baik, kemudian sunnah berikutnya yaitu al-jud fi sadaqah, disuruh memperbanyak sedekah dalam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tapi ketika Ramadan, dermawannya itu berkali lipat. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dalam berbagai kebaikan, termasuk sedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih hebat lagi kedermawanan Nabi ketika berada di dalam Ramadan. Jadi sedekah ini salah satu andalan dalam Ramadan.
Bapak Ibu, kita ini kalau dalam Ramadan kita puasa, lalu malam tarawih kita baca Quran, itu sudah bagus. Tapi perlu kita fahami, itu amalan-amalan itu amalan kita dengan Allah yang sifatnya menyelamatkan diri sendiri. Untuk apa puasa? Hai, saya puasa supaya tidak masuk neraka. Untuk apa baca Quran? Ya supaya penambah amal. Untuk apa salat tarawih? Ya supaya saya begini. Jadi amalan itu masih bersifat untuk kemaslahatan pribadi. Dan Allah itu paling senang kalau ada hamba yang bisa menghilangkan sifat ego, memikirkan nasib dirinya sendiri saja. Makanya dalam Ramadan itu, bersedekah dalam Ramadan itu salah satu cara kita agar dicintai Allah. Karena Nabi pernah ditanya, ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah kan jawab 4. Yang pertama, engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Jadi maksudnya dia sedang bersedih, kita masukkan kebahagiaan, itu pahala besar. Kemudian engkau melepaskan kesulitan hidupnya. Ada orang sedang susah, Pak, kita lepaskan, itu amalan paling bagus. Kemudian yang ketiga, engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, fakir miskin, kasih sedekah sana sini. Kemudian yang keempat, engkau membebaskan hutang orang yang terlilit hutang karena kemiskinannya. 4 perkara Nabi jawab ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah. Dan Nabi pernah bilang bahwa menolong orang lain, melepaskan kesulitan hidup orang, memberikan sesuatu untuk membahagiakan orang, itu lebih kusukai, kata Rasulullah. Amalan itu lebih kusukai daripada beriktikaf di masjidku selama sebulan. Sebulan iktikaf di masjid Nabi itu masih kalah pahalanya dengan menolong orang. Ini yang kadang-kadang, Pak, orang dalam Ramadan itu terjebak ke dalam sifat ego, fikir dro. Jadi kalau beli sesuatu, yang penting dia anak-anaknya makan enak waktu berbuka, itu bagi dia adalah perkara yang dianggap baik. Jadi kan kalau mau buka puasa tu tanya, nak mau makan apa hari ini? Anaknya bilang macam-macam, mau es teler, es bandung, macam-macam. Itu gebluan madu. Tapi tidak pernah terfikir tetangganya yang miskin, anak yatim di samping kanan kirinya, mereka siapa yang beli? Jangankan ke Bandung, membeli es bandung pun mereka tak punya wang. Jadi itu tidak pernah terfikir. Yang penting kita buka puasa enak. Nah, inilah yang terjadi dalam Ramadan. Sehingga Ramadan itu tidak berhasil mendidik dia menjadi orang yang akhlaknya sempurna atau baik setelah Ramadan. Karena gaduh fikir idro-gro. Oleh karena itu, cara memukul perasaan yang buruk ini, banyak-banyak sedekah dalam Ramadan. Saya tiap-tiap tahun tu kita selalu mengulang-ulang, kalau bisa, Pak, masuk ke Ramadan itu kita sudah siapkan paket-paket untuk fakir miskin. Ya, misal kita siapkan budget dana kita 2 juta. Jadi 100.000 satu kantong plastik, 100.000. Ya, isinya minyak goreng boleh, karena itu digunakan selalu. Minyak goreng 2 kilo. Boleh minyak kita, boleh minyak kalian, boleh minyak siapa saja. Atau gula 2 kilo, gulaku boleh, gulamu juga boleh.
taruhlah teh 2 kotak, kalau ada lebih taruhlah beras sekitar 5 kilo. Satu kantong plastik itu 100,000 Pak. Kalau kita siapkan dana 2 juta, berarti ada 20 kantong plastik. Itu satu-satu kantong itu berikan di hari pertama Ramadan untuk fakir miskin, untuk mereka bisa hidup selama Ramadan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertama, pahala sedekahnya tidak sama dengan di luar Ramadan, karena ada hadis qudsi. Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dikali lipatkan, antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu prosedur pencatatan amal baik itu begitu, termasuk sedekah. Illa as-siyam, kecuali Ramadan. Rupanya Ramadan berbeda. Kayak mana berbedanya? Allah lanjutkan, as-sawmu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalas semua pahala-pahala anak Adam. Jadi tidak berlaku lagi prosedur antara 10 sampai 700 kali lipat. Jadi langsung Allah, ini bulan Ramadan ini milikku, ini galak-galak dong. Kata Allah, suka-suka saya, mau saya masukkan langsung ke surga, mau saya. Itu berarti menunjukkan bahwa orang beramal dalam Ramadan sedekahnya berbeda. Itu bisa-bisa Pak, sedekah kita dalam Ramadan itu divonis surga oleh Allah tanpa harus melalui timbangan. Makanya banyak-banyak sedekah dalam Ramadan. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, itu ketika orang-orang yang terima paket kita tadi, ketika dia masak dengan minyak goreng yang kita beri, lalu ketika dia minum, dia pakai gula yang kita beri, waktu dia celup tehnya pun yang kita beri, seluruh mereka yang menikmati itu, seluruh pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasa mereka, itu diambil oleh Allah, lalu dicatat di atas catatan amal kita. Jadi dengan modal 2 juta kita bisa dapat, kalau kita kasih 20 rumah Pak, satu rumah anggaplah 5 orang di dalamnya menikmati hasil pemberian kita. Jadi 100 pahala orang puasa setiap hari dicatat di atas catatan amal kita tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Itu hebatnya orang bersedekah dalam Ramadan. Makanya sekarang konsep hidup yang menunjukkan kita merindukan surga itu 11 bulan kita kerja, tapi kita punya tabungan untuk memperbanyak amal dalam Ramadan. Jadi 11 bulan itu kita nabung, begitu Ramadan, nah ini nanti tabungan itu kita keluarkan semuanya, sedekah. Orang hari ini kan terbalik Pak, 11 bulan tu ya biasa-biasa aja, begitu Ramadan habis-habis dah, cari uang habis itu, tapi baca Quran tak pernah, tarawih sudah capek, tak sanggup lagi, karena minta peng habis-habisan. Itu konsep yang terbalik sebenarnya. Ramadan itu tempat kita mencurahkan segala kebaikan, bukan menganggap Ramadan itu peng tamang. Orang hari ini melihat Ramadan, pandangannya ini bulan masuknya uang. Makanya orang-orang yang berfikir begitu Pak, itu sebelum Ramadan itu sudah pakaian berbal-bal, sudah masuk ke kedai itu. Dalam fikiran ni Ramadan ni nanti banyak sekali ni, insyaAllah kita ratusan juta ni untung. Jadi ini amalan Ramadan dia dah tak lakukan lagi, lewatlah Ramadan hanya untuk jualan. Merugilah mereka di saat tidak diampunkan dosanya dalam Ramadan. Rasulullah mengatakan, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka dan sungguh rugi orang-orang yang diberi kesempatan untuk masuk Ramadan tetapi keluar dari Ramadan tetap tidak diampunkan dosanya. Kenapa tidak diampunkan dosa? Tidak ada perjuangan dalam Ramadan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa siapkan dana untuk berkorban
dengan bersedekah di dalam Ramadan. Sedikit lagi, kemudian apa lagi sunnah dalam Ramadan, iaitu disunnahkan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi perbuatan sia-sia itu walaupun tidak menyebabkan dosa, tapi tetap disunnahkan untuk ditinggalkan. Contohnya berlezat-lezat mendengarkan sesuatu. Jadi terus dengan musik-musik dalam Ramadan, kemudian melihat-lihat sesuatu. Jadi ada yang terus nonton terusan. Ada yang dari bunga sampai malam ni nonton sinetron juga. Ada yang nonton filem terusan. Ada yang sudah download filem dari Syaban. Filem download Syaban. Untuk apa download filem banyak-banyak Syaban? Banyak ke persiapan Ramadan. Ramadan nonton tu. Itu model begitu hidup. Jadi dia sibuk tu, siang malam nonton begitu. Itu makruh dan itu disunahkan untuk ditinggalkan. Atau bermain-main untuk menghilangkan waktu. Ya contohnya ya main catur. Kalau kita ada main ludo, halma. Jadi main pabi hotel. Kalau kita waktu kecil tu sebelum kita faham mainnya apa? Main monopoli. Jadi perkara ini sebenarnya kalau kita sudah umur segini itu jangan habiskan waktu Ramadan itu. Karena Ramadan itu memang disuruh isi habis-habisan. Perlu diingat Allah memberi batas waktu ayyamam ma'dudat. Ramadan itu terbatas waktunya. Jadi tidak selalu ada bonus-bonus seperti Ramadan. Maka disuruh habis-habisan menghabiskan waktu dalam amal saleh selama Ramadan. Ya tapi baik sampo cip. Ana ada demeng istirahat baca lebih. Tapi harus lebih banyak amal salehnya. Dan yang terakhir, sunnah dalam Ramadan itu adalah beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ini Nabi yang melakukannya, iktikaf di 10 terakhir. Cuma begini, iktikaf yang dimaksud yang dilakukan oleh Nabi itu Nabi masuk ke dalam masjid malam ke-21, tidak keluar-keluar, tidak pulang-pulang, baru pulang setelah salat subuh sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Itu iktikaf yang Nabi lakukan. Kalau yang kita lakukan, datang malam bawa bantal kan, lalu tidur di masjid sebentar, besok subuh udah dikasih makan sahur di masjid, besok subuh bawa pulang lagi, pulang malam datang lagi. Itu bukan iktikaf yang sebenarnya. Itu iktikaf juga, cuma hitungannya ya hanya selama di masjid saja. Kalau Nabi tidak begitu iktikafnya. Nabi itu tidak pulang-pulang, kecuali ada hajat yang beliau tidak bisa lakukan dalam masjid. Ya contohnya buang hajat, BAB, kencing, itu harus keluar dari masjid. Makan beliau kalau memanggil isteri itu cuma masukkan kepala ke gorden pintu ke rumahnya, masukkan kepala, dipanggil Aisyah, beliau sendiri tidak masuk ke dalam rumah. Jadi ini kan agak susah nih bagi kita melakukannya, apalagi yang belum pensiun kan. Kalau belum pensiun kan pagi yang masuk kantor. Kalau bapak-bapak sudah pensiun bisa lakukan ini. Maka seharusnya yang pensiun-pensiun melakukan seperti itu, tidak pulang-pulang. Ya, dari malam 21, dari malam 20 boleh, malam 21 boleh. Itu tidak pulang-pulang. Tapi walaupun tidak pulang-pulang, nafkah tak wajib kasih. Ini tak pulang-pulang, nafkah tak kasih. Begitu pulang, isteri nak ada lagi, anak nak ada lagi. Kau kaya apa hiplu madu. Kalau isteri iktikafnya itu harus izin suami dan baru boleh iktikaf kalau terjaga dari fitnah. Ini misal suami tidak bisa iktikaf karena besok pun dia masuk kantor, lelah segala macam. Isteri itu harus izin, dan dia pun jangan iktikaf kalau suami tidak kasih izin. Jangan pula isteri iktikaf di masjid, suami di rumah, tidak ada yang masak sahur, tidak ada yang siapkan. Begitu isteri pulang, suami sudah iktikaf di rumah isteri yang lain. Kepala ai fikir ni.
Jadi harus pintar-pintar memahami i'tikaf. Jadi i'tikaf itu sunnah Pak. Kita tidak mesti Lailatul Qadar itu untuk orang i'tikaf. Di rumah pun bisa dapat Lailatul Qadar. Cuma hidupkan malam-malam Ramadan. Cuma kalau i'tikaf, kalau terjadi Lailatul Qadar, i'tikaf itu dihitung seperti beriktikaf 1000 bulan. Itu kelebihan orang i'tikaf. Baik, inilah sunnah-sunnah Ramadan yang kita jaga nanti insya-Allah.